Pemirsa, banyak pasangan mengharapkan dapat menjalin hubungan yang memberi rasa aman dan nyaman, namun banyak pula pasangan yang justru terjebak dalam hubungan yang tidak sehat seperti abusive relationship. Lalu sebenarnya apa saja yang perlu diwaspadai dan bagaimana mengatasinya? Untuk membahasnya kita telah terhubung bersama dengan psikolog Cassandra Putranto melalui sambungan virtual. Selamat pagi Mbak Cassandra. Selamat pagi, Mas Desan. Mbak Cassandra, tadi sudah dijelaskan sedikit dalam grafis sebelumnya. Abusive relationship ini kan bentuknya macam-macam. Ada physical, ada emotional, ada bahkan sampai dengan digital itu juga termasuk dalam abusive relationship. Tapi realitanya masih banyak loh yang bertahan dalam hubungannya abusive relationship ini. Apa kira-kira Mbak alasannya? Apakah karena mereka takut aibnya terbongkar, atau ada rasa trauma kemudian takut untuk menceritakan kepada orang lain, atau apa sebenarnya Mbak? Baik, pada dasarnya sebuah hubungan yang memang mengandung kekerasan itu tidak terjadi begitu saja secara sederhana. Bahwa ada perbedaan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban dalam hal ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan memang melibatkan sebuah lingkaran kekerasan ya. Nah, persoalannya adalah memang pertama ada masalah tadi tidak secara sederhana terbentuk, lalu kemudian ada waktunya, lalu kemudian ada lingkaran kekerasan yang membuat sebuah bentuk kekerasan ini menjadi khas. Lalu yang ketiga juga ada ciri khas dari korban sendiri tanpa maksud untuk menyalahkan korban ya, bahwa korban ini sendiri tidak sadar dengan lingkaran kekerasan yang dilaluinya begitu karena memang bentuknya di awal itu mungkin ada semacam perhatian, lalu kemudian juga kasih sayang. Nah, lalu ketika lingkaran kekerasan ini bergeser kepada bentuk kekerasan itu sendiri, biasanya setelah itu ada permintaan maaf, ada bentuk ekspresi kasih Hmm, sayang lagi, sehingga para korban ini seringkali tidak merasakan hal itu sebagai sebuah kekerasan. Mereka seringkali justru mengejar perilaku setelah atau pasca kekerasan yang seringkali disebut sebagai honeymoon phase, itu fase itu dianggap sangat menyenangkan dan seringkali mereka punya persepsi yang berbeda bahwa itu adalah bentuk kasih sayang, apalagi diperkuat dengan faktor yang keempat adalah norma-norma yang berlaku di lingkungannya. Jadi seolah-olah bahwa ya memang harus begitu, ya mhm. namanya juga baru menikah, ya namanya Ya, juga laki-laki. Seringkali ada faktor-faktor seperti itu yang akhirnya baik. semakin membuat lingkaran kekerasan itu semakin kuat. Lingkaran kekerasan itu kemudian menjadi pemakluman begitu ya Mbak, karena memang ada perilaku kekerasan kemudian ada minta maaf dan kemudian korbannya biasanya tidak menyadari begitu. Nah Mbak Cassandra, ini juga ada beberapa pemirsa yang kemudian ingin menanyakan kepada Mbak Cassandra terkait dengan abusive relationship. Kita tayangkan dulu yang pertama, pertanyaannya berikut ini. Halo, aku Nesa dari Jakarta. Mau nanya dong, sebenarnya apa sih perbedaan toxic relationship dengan abusive relationship? Thank you. Iya, ini Mbak Adenesa yang tanya apa perbedaannya Mbak toxic relationship sama abusive relationship Mbak? Ya, toksik itu yang jelas berarti sebuah hubungan yang tidak memberikan kesetaraan ya, yang memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan juga bagi pasangan. Nah, tetapi bentuk toksik ini sendiri mungkin belum sampai abusive. Yang jelas sudah ada rasa tidak nyaman, rasa tidak bahagia, rasa tidak senang gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi ketika toxic relation ini berlangsung terus-menerus dan bahkan sampai mencapai tahap pemakluman tidak hanya dari diri sendiri maupun dari orang lingkungan sekitarnya ya, sehingga akhirnya sebuah perilaku abusif terjadi yang semakin lama juga mencapai sebuah eskalasi begitu. Jadi perbedaan antara toxic relationship dan abusive relationship mungkin dari sisi kadarnya ya. Toxic itu mungkin masih agak di awal-awal baru menimbulkan perasaan tidak menyenangkan, tetapi tentu saja bisa berlangsung menjadi semakin jauh dan justru akhirnya Baik. berakibat kepada hubungan yang memang mengandung kekerasan atau abusive relationship. Baik, nah kita ke pertanyaan lagi yang kedua, ada juga yang menanyakan mungkin terkait dengan abusive relationship. Berikutnya pertanyaannya silakan. Halo dokter, nama saya Lindi dari Tangerang. Saya punya kawan yang memiliki hubungan tidak sehat dengan pasangannya. Dia seringkali mendapatkan kekerasan verbal dan fisik juga. Tapi
nggak tahu kenapa dia tetap nggak mau untuk meninggalkan pasangannya itu gitu. Dan menurut dokter, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk dia agar dia mau meninggalkan hubungannya yang tidak sehat itu? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya lebih kepada bagaimana ya orang-orang di sekitar korban atau yang mengalami abusive relationship untuk bisa menolong ini ketika memang ada rekan atau keluarganya mengalami ini, Mbak Cassandra. Baik, memang sebuah situasi itu sangat kompleks ya, dan tentu saja harus ada proses untuk menganalisa, melakukan pemeriksaan sebenarnya akar permasalahannya di mana begitu. Nah, apakah memang bisa dibantu untuk mengenali dan mendeteksi persoalan-persoalan yang sedang dialami sehingga bisa menghindarkan situasi tersebut. Nah, jadi seorang teman, keluarga tentu saja adalah orang yang terdekat dan sangat signifikan bagi seseorang untuk bisa didengarkan. Tetapi seringkali juga bisa jadi para korban ini tidak begitu percaya atau tidak bisa menerima masukan-masukan dari keluarga dan teman dekat. Nah, itu alasannya mungkin perlu bantuan ahli untuk bisa membantu mencari, mendeteksi, menganalisa, dan menyampaikan hal tersebut dengan cara yang sesuai dan bisa diterima. Nah, tetapi persoalannya memang dengan karakteristik korban yang sangat khas, itu memang sangat tidak mudah untuk membuat mereka bisa melupakan atau melepaskan sebuah hubungan yang tidak sehat, yang bisa berpotensi atau bahkan sudah mengandung kekerasan. Baik, Mbak Cassandra, kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Ini pertanyaannya akan saya bacakan. Ini dari salah satu pemirsa atau netizen. Halo dok, saya Fania dari Bandung. Saya mau tanya nih dok, saya punya pengalaman tentang hubungan yang toksik. Di hubungan itu pasangan saya suka menyalahkan saya atas semua perbuatan yang dia lakukan ke saya dan membahas kesalahan-kesalahan saya yang dulu. Saat saya melakukan kesalahan kecil, dia akan sangat marah, menyalahkan saya dengan perkataan yang kasar, serta seringkali permasalahan melebar dan membahas kesalahan yang lalu, walaupun saya sudah minta maaf. Tetapi saat dia yang melakukan kesalahan, dia merasa pantas memperlakukan itu kepada saya dan tidak meminta maaf. Hal itu tentu membuat saya takut berbuat kesalahan dan menyalahkan diri saya sendiri. Apa yang sebaiknya saya lakukan ya dok? Terima kasih. Nah ini gimana nih Mbak Cassandra? Ketika ada masalah selalu diungkit-ungkit permasalahan-permasalahan yang lalu-lalu. Tapi ketika pasangan yang melakukan kesalahan justru itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang benar. Ini bagaimana solusinya? Ya memang yang paling mudah dan cepat adalah pergi ke konsultan hubungan ya. Apakah ini hubungan dalam pernikahan atau hubungan masih dalam penjajakan gitu kan. Kalau memang bisa disampaikan kepada konsultan perkawinan atau konsultan hubungan, ini relationship expert gitu kan. Tentu bisa digali sebenarnya akar permasalahannya di mana. Apakah memang karena karakter dari si pasangan ataukah mungkin ada sedikit banyak karakter atau perilaku yang dilakukan yang ternyata salah, yang tidak dimengerti. Nah, tentu dengan melakukan perubahan perilaku, hubungan diharapkan bisa menjadi lebih sehat. Tetapi persoalannya kalau memang ternyata akar permasalahan itu ke masa lalu, ada trauma. Jadi kesalahannya bukan di pasangan yang sekarang, tetapi mungkin justru berakar dari masa kecil atau dari pengalaman sebelumnya. Nah, ini kan yang menjadi sulit karena pasangan yang saat ini atau di masa kini justru akhirnya mendapatkan permasalahan dan kebagian atau kecipratan masalah-masalah yang justru berakar dari masa lalu. Nah, untuk itu tentu juga harus dibantu oleh para ahli, dalam hal ini tentu psikolog klinis yang paling banyak untuk bergerak dalam bidang ini ya, terutama mengatasi trauma, untuk bisa membereskan masalah tersebut supaya hubungan bisa menjadi lebih sehat. Baik, tidak ada salahnya begitu ya berkonsultasi kepada mereka tenaga profesional seperti psikolog atau konselor untuk mendiskusikan, menyelesaikan permasalahan terkait dengan toxic relationship. Dan bahkan kalau misalnya abusive relationship bisa juga untuk lapor ke polisi, nggak usah takut-takut berarti ya Mbak Cassandra ya begitu ya? Betul, tentu saja harus tahu haknya karena itu juga akan menjadi situasi yang sehat tidak untuk hubungannya saja tetapi juga untuk sekelilingnya. Baik, terima kasih Mbak Cassandra Putranto, psikolog telah memberikan pencerahannya kepada kami. Semoga di sana, di luar sana makin banyak pasangan yang sadar untuk tidak menerapkan toxic relationship atau abusive relationship. Terima kasih Mbak Cassandra telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.